Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Jenatra Semawan dengan NPM 22 1038. Dosen pengajar saya yaitu Bu Hesti Septianita. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya terhadap film The Interpreter. Nah, langsung saja ke dalam pembahasan. Judul filmnya itu The Interpreter, tahun rilisnya 2005, disutradai oleh Sydney, dan aktor-aktornya itu yang pertama ada Nicholas, yang kedua ada Sean, yang ketiga ada Catherine. Nah, di sini puncak bermulanya itu Sylvia yang diperankan oleh Nicholas mendapatkan atau mendengar sebuah percakapan berbahasa ku di dalam sebuah telepon. Dia tuh kayak mendengar bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Presiden Zhuani pada saat Zhuani ini mengunjungi PBB. Nah, lalu Sylvia ini menceritakanlah kepada PBB perihal tersebut. Lalu PBB menanggapi perihal tersebut, lalu memberikan dua agen kepada Sylvia. Lalu yang salah satunya itu agen yang bernama Tobin Keller, yang dimana diperankan oleh Sean. Nah, awalnya Keller ini tidak percaya dengan omongan Sylvia, karena Keller ini berpikir bahwa omongan Sylvia ini hanya mengada-ngada saja. Lalu seiring berjalannya waktu, Keller ini percaya dengan omongan Sylvia. Nah, selanjutnya Sylvia ini dalam hidupnya jadi ada tantangannya gitu. Tantangan yaitu dia itu diburu oleh pembunuh yang bernama Jian. Nah, kenapa dia diburu? Ya karena Sylvia ini ingin mengalahkan aksi pembunuhan terhadap Presiden Zhuani. Nah, lalu kemudian ada beberapa saudara atau keluarga Sylvia terbunuh. Salah satu contohnya yaitu Simon. Nah, Simon ini terbunuh di dalam stadion sepak bola, yang dimana dia tuh udah ada muncul di awal filmnya gitu, yang bersama Sola dia tuh terbunuhnya. Nah, lalu selanjutnya pada akhir cerita Zhuani ini datang ke PBB. Nah, di sini agen Claire ini panik. Karena apa kan? Karena tadi Sylvia itu menyebutkan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap presiden tersebut pada saat dia datang ke PBB. Nah, Claire ini panik. Dalam ruangan PBB itu Claire ini mencari letak pembunuhnya itu berada. Nah, Claire ini juga mencurigai temannya bernama Lud di sini, karena Lud ini gerak-geriknya aneh. Nah, dia dipertemukan. Nah, lalu si Presiden Zhuani ini naik ke podium, dia mengomong. Nah, di sini penembak jitu yang sudah berada di atas moderator ini kayak dihalangi oleh kaca paling atas. Dia tuh sudah membidik dia. Nah, sebari ia tuh ditodong oleh sama Lud. Nah, ternyata Lud ini dia juga merupakan dalang dari pembunuhan tersebut. Lalu ditodonglah si yang mau ngebunuh Presiden Zhuani ini. Pas ditodong, pembunuhnya nembaklah ke presiden. Akan tapi si pelurunya nyangkut. Nah, pas si Keller langsung menyadari, wah, bahwa ada letak pembunuhnya itu ada di atas, di area moderator. Lalu Keller ini bergerak. Nah, Silut panik. Nah, lalu Silut ini menembak pembunuhnya. Agar apa? Agar Silut ini dipercayai bahwa dia tuh di sini juga pihak yang sama dengan Keller. Nah, dia tembak, jedar. Nah, akan tetapi Keller ini menyadari bahwa Lud ini seorang dalangnya. Lalu Keller ini kayak berbicara kepada Lud, itu serahkan pelurunya. Dia tahu bahwa peluru yang di sniper itu dibawa oleh Lud. Nah, di situ udah ketangkep. Nah, lalu Presiden Zhuani ini
dibawa ke dalam ruangan aman, kayak ruangan terisolasi gitu, aman pokoknya. Tapi di ruangan itu terdapat Sylvia. Nah, ternyata Sylvia ini menodongkan senjata yang diambil dari sakunya Presiden Zuwani ini. Lalu ditodong lah Zuwani ini. Lalu Zuwani ini disuruh oleh Sylvia untuk membacakan sebuah buku yang ditulis oleh presiden tersebut juga, Zuwani juga. Nah, lalu Keller ini mencari Sylvia di mana. Nah, tapi Keller ini menyadari bahwa Sylvia itu ternyata ada di dalam sebuah ruangan isolasi bersama Presiden Zuwani ini. Lalu Keller bergegas. Nah, lalu Keller ini membuka pintu tersebut. Nah, di situ Keller juga menodongkan senjata kepada Sylvia. Tapi tidak jadi lah disimpan kembali karena mungkin merasa simpati karena udah kenal gitu kan. Nah, lalu di situ hanya membacakan teks membacakan, lalu beres. Singkat cerita seperti itu endingnya. Lalu Presiden Zuwani ini diadili oleh pengadilan kejahatan internasional karena Keller ini Presiden Zuwani ini sudah melanggar HAM. Ini melanggarnya juga berat sekali. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada prinsip equality dalam Piagam PBB. Pasal 2 Piagam PBB mengatakan the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its member. Yang artinya organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya. Sungguhnya prinsip persamaan dapat dikatakan sebagai suatu norma dasar hukum internasional atau yang disebut juga dengan jus cogens. Asas tersebut sejajar dengan asas non-aggression. Oke, selanjutnya ada prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Prinsip ini yaitu kedaulatan negara antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Dalam prinsip fakta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional, seorang ahli Aziz Saliba menyatakan bahwa asas atau prinsip fakta sunt servanda merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian atau yang bisa disebut juga dengan sanctity of contract. Nah, Vienna Convention 1969 Party Section 1 Article 26 Fakta sunt servanda. Every treaty enforced is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Yang artinya setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak di dalamnya dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikat baik. Selanjutnya penerapan prinsip equality ini di dalam film The Interpreter. Prinsip equality dapat dilihat dari beberapa aspek. Mungkin salah satunya yaitu dari karakter Sylvia ini, yaitu seorang penerjemah PBB yang berasal dari Matobo. Sylvia ini menjadi saksi pembunuhan berencana Presiden Matobo, yaitu Zuwani, yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya. Kejahatan ini tidaklah ringan tapi berat sekali. Nah, Sylvia ini berusaha membongkar kebenaran dan membela hak-hak rakyat Matobo yang tertindas oleh rezim Zuwani ini. Nah, maka dari itu, ini tuh kayak Sylvia ini melakukan equality terhadap semua orang gitu. Nah, selanjutnya prinsip sovereign dalam film ini. PBB berusaha untuk menyeimbangkan antara menghormati kedaulatan Matobo sebagai negara yang berdaulat dan mengadili Presiden Matobo sebagai pelaku kejahatan. Yang kita ketahui Presiden Matobo ini yaitu Zuwani. Nah, PBB ini juga berusaha untuk melindungi penerjemah PBB.
yang menjadi saksi kunci dari perencanaan pembunuhan Presiden Matobo, yaitu Sylvia, penerjemahnya, serta untuk mengungkap dalang dibalik rencana tersebut. Nah, PBB juga berperan sebagai tempat dialog dan diplomasi antara pihak-pihak yang berseteru di Matobo ini, serta PBB juga sebagai penyedia bantuan kemanusiaan bagi rakyat Matobo yang menderita akibat konflik dari Zuani ini, Presiden Zuani. Selanjutnya itu prinsip penerapan prinsip fakta Sun Sampanda dalam film ini. Yang pertama yaitu Presiden Matobo mengatakan bahwa ia akan memberikan amnesti kepada para pembangkang, tapi kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang desa-desa yang diduga menjadi basis oposisi. Basis oposisi ini kayak selo atau kuman-kuman gitulah. Ini menunjukkan bahwa ia tidak menghormati dan melaksanakan isi perjanjian damai yang ia tanda tangani. Nah, yang kedua itu Sylvia. Di sini Sylvia itu mencoba untuk membunuh Presiden Matobo dengan pistol Zuani saat ia sedang duduk di dalam ruang isolasi tadi yang saya sudah jelaskan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak menghormati dan melaksanakan isi perjanjian kerja yang ia tanda tangani dengan PBB. Lalu yang ketiga itu Tobin. Nah, Tobin Keller maksudnya. Tobin Keller ini menolak untuk menembak Sylvia saat ia sedang mencoba membunuh Presiden Matobo yang sudah saya jelaskan di awal juga, karena ia merasa simpati terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak menghormati dan melaksanakan isi perjanjian. Jadi gak konsisten dia tuh. Isi perjanjian kerjasama yang ia tanda tangani dengan PBB. Nah, misal di sini tuh sebenarnya kayak suatu yang melanggar prinsip asas fakta Sun Sampanda. Yang pertama seperti Zuani yang tidak menepatinya, yang kedua tadi Sylvia yang malah menodongkan terhadap Zuani tapi tidak membunuh sebenarnya Sylvia itu. Lalu yang ketiga yaitu Tobin Keller, yang dimana Tobin Keller ini menodongkan kepada Sylvia, sedang Sylvia ini sedang menodong kepada Zuani. Tapi Tobin Keller ini malah menjatuhkannya, si senjata Tobin Keller, jadi tidak jadi menodong dia tuh. Nah, itu termasuk juga kayak pelanggaran itulah. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi, hasil analisis yang saya analisis di film The Interpreter ini. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, terutama di bagian pada bahasa Inggrisnya gitu, salah kata atau gimana. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di sini juga belajar untuk menjadi moderator atau pembahasan yang lebih baik. Nah, mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.